Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke mata kuliah manajemen pemasaran, memasuki materi yang ketiga yaitu pokok bahasannya mengenai analisa lingkungan bisnis. Kita akan membahas sub pokok bahasan lingkungan internal dari suatu perusahaan dan situasi persaingan pasar pada perusahaan tersebut. Pertama-tama kita bahas dulu analisa lingkungan bisnis. Analisa lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan para perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman guna membantu manajer dalam menghasilkan atau mengoptimalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan suatu perusahaan atau suatu usaha. Dari gambar ini dapat kita lihat adanya lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu perusahaan. Di sini yang dampak pada lingkaran kedua atau bagian tengah itu adalah lingkungan internal. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas lingkungan eksternal dari suatu usaha atau suatu perusahaan. Di dalam lingkungan internal itu ada pelanggan, pesaing, pedagang perantara, pemasok, dan other stakeholder. Pelanggan sesama kita ketahui adalah konsumen kita yang membeli secara berulang terhadap produk kita. Pedagang perantara adalah orang yang menjual barang kita atau dia mendapat keuntungan jasa dari menjual barang produk kita. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan barang sejenis dengan perusahaan kita. Sementara pemasok adalah lembaga atau orang atau badan yang memasok barang baku, bahan baku untuk produksi perusahaan kita. Sedangkan other stakeholder itu adalah pemangku kepentingan terhadap perusahaan kita. Ini bisa terdiri dari orang yang terlibat, misalnya karyawan ataupun pekerja, manajer, dan yang paling penting adalah pemilik dari perusahaan atau pemegang saham ataupun pemilik modal dari perusahaan yang kita pegang. Itulah lingkungan internal dari suatu perusahaan di bidang pemasarannya. Jadi dari lingkungan internal ini bisa kita analisis nanti strong dan weakness-nya, kekuatan dan kelemahan kita terhadap lingkungan internal tadi. Selanjutnya kita masuki analisa situasi persaingan pasar. Analisa situasi pasar persaingan adalah langkah pertama dalam merancang strategi baru atau mengkaji strategi yang sudah ada. Jadi analisa situasi persaingan pasar ini adalah merancang strategi kita, memasuki pasar mana yang akan kita masuki, ataupun strategi yang sudah kita jalankan, kita analisa lagi, kita kaji baik kekurangannya ataupun kelebihannya. Analisa situasi ini dilakukan setelah strategi dijalankan atau diimplikasikan untuk menentukan perubahan strategi yang diperlukan. Jadi setelah strategi dijalankan, dikaji lagi strategi yang sudah diimplikasikan tersebut, apakah ada kekurangan, diperbaiki lagi dan ditentukan perubahan strategi yang diperlukan. Penilaian situasi, analisis situasi persaingan pasar ini biasanya pendefinisian dan penganalisaan pasar serta analisa pesaing. Jadi kita akan membahas masalah penganalisaan pasar dan analisa pesaing. Analisa pasar sebaiknya ditentukan dahulu oleh suatu perusahaan pasar mana yang dia jalankan, yang dia masuki, sehingga konsumen dan pesaing di pasar tersebut dapat dianalisa secara tepat. Jadi perusahaan itu tahu pasar mana yang dia jalanin itu, di dalam pasar itu terdapat konsumen yang bagaimana dan pesaing yang bagaimana yang akan dia hadapi di dalam pasar tersebut. Menurut Philip Kotler, syarat adanya terjadinya suatu pasar adalah dia terdapat orang-orang ataupun pembeli dengan kebutuhan dan keinginan, di mana di dalam pasar tersebut ada satu atau lebih produk yang dapat dan bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan pembeli tadi, orang-orang tersebut tadi, serta
orang-orang atau pembeli tadi mau dan mampu membeli produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan dari mereka. Pada pasar produk merupakan produk khusus yang dapat memuaskan sejumlah kebutuhan dan keinginan dari manusia atau pembeli tadi yang mau dan mampu membelinya. Jadi selain ada keinginan dan kebutuhan tadi, disertai dengan adanya daya beli, kemampuan untuk membeli, ya, bukan hanya keinginan dan kemauan aja, tapi adanya kemampuan untuk membeli produk tersebut. Jadi istilah produk di sini menunjukkan produk fisik dalam bentuk barang dan produk jasa dalam bentuk pelayanan jasa layanan. Selanjutnya analisa persaingan. Persaingan yang ada yaitu persaingan antar merek dapat terjadi pada semua struktur pasar produk. Perusahaan tidak hanya bersaing langsung dengan semua perusahaan yang di dalam suatu industri tersebut, tetapi harus menentukan atau mengidentifikasi perusahaan mana yang merupakan pesaing utama. Jadi tidak semua pesaing kita anggap untuk kita lawan dalam persaingan, tapi kita tentukan pesaing mana yang paling utama, yang paling unggul bersaing dengan produk yang kita hasilkan. Pengevaluasian strategi di mana kekuatan dan kelemahan serta rencana dari para pesaing yang unggul tadi merupakan aspek kunci dari analisa situasi persaingan. Evaluasi sangat penting untuk mengidentifikasi pesaing yang sudah ada dan pesaing potensial. Potensial ini yang dimaksud pesaing yang sangat kuat, yang paling unggul, dan untuk juga menentukan pesaing yang akan masuk ke dalam pasar yang sedang kita jalankan. Analisa persaingan meliputi pendefinisian arena persaingan, penganalisian grup strategis, penggambaran dan pengevaluasian setiap pesaing utama dan harus menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari pesaing. Jadi di sini kita harus tahu apa kekuatan dari saingan kita yang kita anggap paling unggul dan apa kelemahan dari saingan bisnis kita. Selanjutnya kita masuki segmentasi, targeting dan positioning. Setiap perusahaan memiliki 3 kemungkinan pandangan terhadap strategi pemasaran dalam melayani pasarnya. Jadi ada 3 kemungkinan yang akan dipilih terhadap strategi pemasaran suatu usaha dalam dia melayani pasar yang dia masuki. Yang pertama, mass marketing atau undifferentiated marketing disebut sebagai strategi agregasi pasar atau pemasaran tidak terdiferensiasi. Di sini menganggap suatu pasar sebagai satu pasar besar dengan kebutuhan yang serupa tanpa ada segmen-segmen individu. Ini contohnya adalah pemasaran produk pertanian atau kebutuhan pokok yang kita bilang seperti sayur-sayuran, beras, serta bensin, garam dan gula. Di sini perusahaan berusaha memenuhi semua kebutuhan dari para pembeli dengan melakukan produksi secara massa, distribusi dan promosi juga secara massa terhadap produk tersebut. Jadi di sini kita katakan memakai satu bauran pemasaran untuk semua pasar yang dilayanin. Selanjutnya ada strategi yang kedua yaitu strategi produk variety marketing atau differentiated marketing. Pada produk variety marketing ini, perusahaan menghasilkan beberapa produk yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda, di mana baik kualitas berbeda, ukuran berbeda, mode berbeda, warna, dan ciri lainnya. Jadi ada perbedaan pada produk yang dihasilkan. Dasar pemikiran pada strategi ini adalah bahwa pelanggan memiliki selera masing-masing dan selera tersebut berubah sepanjang waktu. Jadi bahwasannya selera manusia itu atau selera pembeli tadi berbeda-beda. Jadi karena selera manusia yang berbeda-beda, maka produk yang diciptakan pun memiliki karakteristik tertentu, dibeda-bedakan. Contoh di sini seperti General Motor, dia mengeluarkan beberapa produk dengan nama-nama tertentu. Dan dari merek-merek tertentu itu sebenarnya
sama, hanya berbeda dalam model dan ciri tertentu. Selanjutnya yang ketiga, target marketing. Ini perusahaan melakukan segmentasi pasar, kemudian memilih satu atau lebih segmen yang dianggap paling potensial. Jadi dia setelah melakukan segmentasi pasar, memilih-pilih pasar, tapi mengambil satu target, ya, satu segmen, ya, yang dianggap paling potensial dan menguntungkan, serta mengembangkan produk dan program pemasaran yang dirancang khusus untuk segmen-segmen yang telah ditentukan tadi, yang dipilih tersebut. Pada target marketing ini ada dua strategi yang bisa dipilih, yaitu satu segmen tunggal atau concentrated marketing dan multi segmen marketing. Contoh segmen tunggal itu adalah perusahaan Harley Davidson yang hanya berkonsentrasi menghasilkan satu jenis sepeda motor besar, ya, dan seperti satu contoh lagi adalah perusahaan Porsche. Dia pada pasar otomotif kelas atas, jadi dia hanya menghasilkan satu jenis produk saja untuk kalangan tertentu saja, kalangan khusus. Yang kedua, contoh multi level marketing adalah perusahaan jeans. Nah, itu dia memasarkan merek-merek jeans, celana jeans untuk melayani beberapa segmen pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, dan etnis atau suku bangsanya. Ini rangkuman dari inti dari pemasaran strategis modern, ada dari 3 langkah pokok. Yang pertama segmentasi, yang kedua target, yang ketiga positioning. Pada segmentasi itu maksudnya adalah mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli yang terpisah-pisah, membutuhkan produk dan bauran pemasaran yang tersendiri. Jadi bauran pemasaran yang dipakai berbeda. Pada target adalah menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki atau dilayani. Jadi dia tidak melayani satu segmen aja, tapi dia ditentukan memilih yang mana segmen pasar tersebut yang bisa dimasuki dan dilayaninya. Positioning adalah tindakan membangun dan mengkomunikasikan manfaat manfaat pokok dari suatu produk tersebut di dalam pasar. Jadi ketiga langkah ini disebut STP, disingkat dengan STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Demikian materi kita pada pertemuan ketiga ini. Kalau ada pertanyaan masalah materi, bisa kita langsung tuliskan atau chat melalui WA ataupun melalui Google Classroom. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.